Jadi kalau berbicara Injil, lagi-lagi kalau saya berdebat dengan orang Kristen, apa yang dikatakan oleh mereka? Injil itu adalah Yesus itu sendiri katanya. Itu gimana itu? Bang, kalau menurut saya itu salah. Yang benar yang mana? Menurut ajaran, bukan menurut saya, menurut ajaran agama saya itu salah. Iya. Injil ya yang diberikan oleh Allah, dibilang oleh Allah ke Nabi Isa, dan Nabi Isa sampaikan ke umatnya. Jadi yang mana itu? Injil yang mana maksudnya? Nah, Injil ini, nah makanya kan Smith terangkan tadi bahwa kita punya pemahaman ini ternyata seperti yang saya bilang, dia punya alur sendiri nih. Jadi dibumbui dari atas sampai ke bawah, jalur dia. Walaupun so tidak melalui sungai, tapi saluran. Begitulah bang, kira-kira. Ya, gini nih. Jadi kenapa itu Nabi Isa itu jadi penyelamat dan dikabarkan Injil untuk seluruh dunia? Itu dia di ajarannya Kristen Advent itu punya jalur. Tapi kalau bilang tentang ajaran Taurat, itu semua Taurat dituruti di sini di agama saya. Kenapa saya bilang senang dengan Islam? Karena semua haram dan halal, malah Kristen Advent itu lebih dari Islam. Karena kalau di Islam tidak ada haram di laut, di Kristen Advent haram di laut banyak. Itu di Taurat. Nah, Kristen Advent itu beda lagi. Kenapa beribadah pada hari Sabtu? Karena dibilang di Taurat itu harus berhenti di hari ketujuh. Apa namanya? Suci dan kuduskan. Itu hari yang suci. Itu 1 hari penuh harus. Iya kan? Karena itu dikuduskan, hari itu dikuduskan. Di ajarannya saya. Tapi kalau menurut saya cari di keseluruhan semua agama yang ada di Indonesia lah. Karena baru tahu Indonesia, atau Sulawesi lah, karena saya baru tahu di Sulawesi. Tidak ada lah yang lebih dari Kristen Advent tentang ajaran ini, tentang ajaran haram dan halal dan peribadatan harinya. Mohon Bang Sumar, coba dijelaskan dulu. Oke, baik. Yang pertama, Advent ini apakah dari Yesus? Itu dulu. Iya, agama. Maksudnya ini ajaran kan yang kita baca ini dibilang Nabi bahwa dia itu mengesahkan, melengkapi atau mengangkat kembali hukum Taurat kan. Jadi kita ikuti itu hukum Tauratnya. Iya, baik. Jadi Advent ini adalah satu sekte yang ada di tubuh Kristen. Didirikan kisaran tahun 1840-an. Secara tradisional historis, mereka kemudian memiliki sistem keyakinan eksakologis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka menemukan agama senior mereka yang satu tubuh itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Nabi Musa. Maka lahirlah konsep ini kemudian. Artinya Advent bukan diajarkan dari inti ajaran Yesus langsung, tetapi diajarkan dari justru buah-buah pengajaran Nabi palsu. Sedangkan Yesusnya mengatakan waspadalah dari buahnya. Kalau buahnya sudah salah, maka batangnya, pohonnya salah, harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Itu dalilnya itu begitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau Advent kemudian berkiblat kepada Taurat, mohon maaf nih, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Satu. Yang kedua, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat Musa hanya milik kepunyaan Bani Yakub.
Mazmur 147, hukum-hukumku berlaku kepada Yakub, aturan-aturanku kepada Musa, hanya untuk Bani Israel, dan aku Tuhan. Hukum-hukumku, aturan-aturanku tidak kuberikan bangsa di luar dari bangsa Bani Israel. Mazmur 147. Jadi mau gimana? Bahkan Sabat, Bung, bahkan Sabat. Kalau Anda lihat di dalam Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, itu adalah perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Bagaimana ceritanya nih? Ada hukum positif, tapi milik orang. Lalu kita ambil karena itu baik. Lalu kita gunakan sebagai hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi itu bukan milik kita. Ini sama halnya dengan apa yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 24 nomor 25. Bagaimana kemudian orang mendirikan rumah seibarat rumahnya dibuat di atas pasir. Begitu hujan datang, begitu badai datang, hancur rata dengan tanah. Karena dia membangun rumahnya di atas pasir, bukan membangun akidahnya dalam akidah yang kokoh di atas batu karang. Di atas pasir, datang angin kencang, rubuh, datang hujan, rata dengan tanah. Apa pembuktiannya? Ketika kemudian saudara Kristen ditanya, mana dalilnya kemudian Yesus mengaku dia diutus untuk orang-orang non-Yahudi? Dalilnya mana? Kalau hanya memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, itu mah biasa. Berarti sampaikan ajaran Yesus kepada siapapun, bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel. Tapi dia diutus untuk seluruh manusia, mana dalilnya? Tak ada. Mana dalilnya memerintahkan menyembah kepada Yesus? Tak ada. Tak ada. Syariat yang Anda agung-agungkan itu adalah hukum-hukum Tuhan yang berlaku hanya kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Ibarat kata sebuah kampus, aturan kampus hanya berlaku untuk mahasiswa yang ada di dalam kampus tersebut. Anda bukan mahasiswa, Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Tapi ketika Anda berjalan ke tempat sampah, Anda menemukan kurikulum universitas tersebut, Anda mengambilnya dan menirunya dan mempraktekannya, kemudian Anda tidak akan pernah lolos mendapatkan ijazah. Kenapa? Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Anda bukan domba. Coba Anda lihat bagaimana seorang wanita bersungut-sungut datang kepada Yesus, bertemu langsung, percaya kepada Yesus, bertemu langsung. Tapi apa kata Yesus? Tidak pantas, usir dia, katanya. Dari tadi dia teriak. Tapi ibu itu mendekat. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada guguk, kepada anjing. Tapi apa kata wanita tersebut? Betul, Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu, ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu? Guguk makan sampah dari meja tuannya. Imannya besar, maka apa yang terjadi? Sembuh anaknya. Tapi apakah julukan guguk berubah menjadi domba? Tidak. Justru Yesus membenarkan, imanmu benar, imanmu besar, kamu memang guguk. Orang yang sesama dengan Yesus aja, yang percaya kepada Yesus, bahkan sampai anaknya disembuhkan dari sakit, masih disebut guguk oleh Yesus. Apa sebabnya? Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Makanya polanya tadi itu, Bang, Yohanes 12:48, Yesus akan menghakimi Bani Israel saja, yang berdasar terhadap firman yang pernah ia sampaikan kepada Bani Israel saja. Makanya di Matius 7 nomor 15-23, Yesus mengusir. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Engkau bukan Bani Israel. Kok engkau ngaku bawa nama saya? Belum lagi kalian menuhankan aku. Belum lagi memakai namaku, mengusir setan, bermusik dan bla 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 bla. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Semua, mau dia Protestan, mau dia Advent, mau dia Katolik, semua. Aku tidak mengenal kalian. Aku hanya untuk Bani Israel. Nah, sedangkan ada kampus yang nama Anda sudah tertulis di sana, sudah disiapkan kemudian seragamnya, sudah disiapkan sepatunya, sudah disiapkan baju, celana dan seterusnya. Tapi kenapa
justru Anda lari dari kampus itu menuju ke kampus di mana nama Anda tidak tertulis. Bil bayyinati was zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila 'alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia dengan membawa Al-Qur'an agar Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an itu kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas itu. Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan seluruh alam semesta. Kenapa Anda menolak? Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda ke sana? Diusir Anda. Kenapa Anda tidak bergeming? Kata Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Disebabkan karena dalam hati Anda ada penyakit. Kalau Anda tidak mau sembuhkan diri Anda dengan menggunakan akal sehat Anda, maka kata Allah, aku akan menambahkan penyakit itu sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kufur, kekal dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi saya mengatakan kepada saudara, la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam agama Islam, tetapi adalah hak setiap hamba Tuhan, hamba Allah, ciptaan Allah untuk mendapatkan hidayah. Kami tidak bisa menahan hidayah itu, dan kami pun tidak akan pernah memaksakan Anda untuk menerima hidayah itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Silakan, saya kira begitu, sahabat. Amin. Amin. Oke, Bang Handi, peta lembut mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Ya, Bang Niki, Bang Niki. Ini juga Pak Eston dari tadi kok diem aja ya? Turunin aja lah kalau nggak mau ngomong, Bang Eston. Bang Eston, selamat pagi. Turun aja lah kalau nggak mau. Cari dibawa, nasi ada kalanya dibawa. Supaya apa nih? Oke Bang, saya juga ingin izin turun Bang. Iya Pak Niki, makasih ya Bang Niki ya. Yo, nanti lagi lain kali mampir. Iya. Nih Bang Gepo nih, baru nih. Selamat malam Bang Gepo. Yo, selamat malam. Bang, kabar Bang, sehat? Sehat walafiat. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada yang mau disampaikan. Cuma heran saja kenapa Bang terus mengutip-utip ayat Alkitab gitu. Ya, ini kan diskusi lintas agama Bang. Tadi ada Kristen, kalau nggak ada nggak diikuti. Ada Kristen tadi diskusi Bang. Oke. Kalau Anda pernah, Bang Andi, kalau Anda pernah masuk mendaftar sebagai mahasiswa sekolah teologi, di sana itu ada 3 SKS sampai 6 SKS pelajaran Al-Quran, mata kuliah Islamologi. Nah, kalau Anda keberatan itu, sampaikan kepada sekolah-sekolah teolog, kenapa harus mempelajari Al-Quran? Kenapa harus ada mata kuliah Islamologi? Hapus itu. Apa tujuannya? Ya, untuk memurtadkan orang. Sedangkan kami di sini berdiskusi, ya ditanya, kenapa harus begini, harus begini? Kami jelaskan melalui Al-Quran. Setelah itu kami uraikan, karena Anda kan Kristen, teman kita Kristen, jadi kita ajarkan Bible, sampaikan Bible intinya. Di dalam Bible saudara bukankah dikatakan begini bla bla bla? Oh iya juga ya. Nah, masalahnya sekarang Anda percaya nggak Bible? Kalau sudah disampaikan kayak begitu. Karena orang-orang Kristen setahu saya, selama saya belajar, orang Kristen itu paling susah kemudian belajar Bible. Mereka itu mendengarkan data-data Bible hanya di gereja. Itu pun hanya data-data tertentu yang dibacakan oleh pendeta dan juga pastor. Hanya berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan perpuluhan, berkaitan dengan keselamatan. Itu aja. Tapi yang lain tidak diajarin. Begitu saudara Gepo. Lanjut. Mungkin ada yang bisa mengambil alih sebentar. Dinda Pera Istar, monitor. Ya, ada dia tuh.
Itu kepo jawabannya bro. atau kota lempu? Bagaimana ya? Bagi dua ayat ah. Saya sudah tidak Sebentar. mampu lagi berkata-kata. Eh, Lah depan tuh, woi deh, malah desennya tersedih saya. Andi kasih nyawamu Andi. Musuh langi anak-anak tahu Saya mau bikin teh dulu. Iya. Silakan. Engkamotu dan Riolo. Mana Pak? Angin memiri. Masuk monitor. Bang Andi, mana Iya. Pak Dokter? Pak dokter tadi di luar kantor, ya mungkin udah pulang kali ke rumah. Oh Gevo, buka mute-nya. Atau udah mengerti? Wah, terdiam dia, kasihan. Cari yang lain, Bang Andi. Dia sepertinya ini sedang terguncang. Nih bagi Amores nih. Wah, kebenaran. Ini kemarin udah dapat berpikir dia kalau kebenaran. Nantilah ya. Ada pertanyaan supaya panjang malam. Oh, iya, iya. Jadi begini, saya ada dapat apa kan? Ada dapat. Bukan penjelasan pertanyaan. Iya, iya, pertanyaan nih. Masa pertanyaan depannya jadi begini? Ya, jelasin namanya. Lu kayak Belanda res, keras sekali. Pertanyaan itu kenapa, di mana, bagaimana, apa, siapa, itu jadi begini. Kan Ya, bisa. silakan. Soalnya jadi begini. Gitu. Setahu saya itu belum ada. Jadi kira-kira kenapa tradisi itu diteruskan? Apakah Islam memang sebelum kehadiran Nabi Muhammad sendiri sudah ada? Diulang kebenaran, sempet sinyalnya sempat merah. Diulang coba. Oke, sebentar ya. Jadi tentang Ka'bah, sebelum Ka'bah sendiri. Siapa yang putus-putus ya? Kok putus-putus sih? Kebenaran Serius putus-putus. lah, ini Tadi sebelum Islam, plak, bagus sekali ciplak, tuh. pluk, gitu-gitu. Ya, gitu. Itu di bawah juga, nggak cuma gua doang. Diulang aja, nggak apa-apa. Tuh, merah tuh. Ayo keluar rumah dulu atau ke lantai 2 sana. Tadi sebelum Islam doang. Oh gitu ya. Berarti setelah itu Anda nggak bisa mendengar apa-apa ya? Iya. Ulang bang. Ulang aja nggak apa-apa. lanjut. Ulang-ulang terus capek deh. Anjir, baru sekali ngulang. Ulang aja nggak apa-apa, cepetan. Setahu saya dan ada data saya baca nih. Sebelum zaman Islam, Ka'bah itu sudah ada Ka'bah. Itu digunakan oleh suku Quraisy. Menurut Anda betul atau tidak? Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya, itu dulu. Oke. Ya, betul. Jadi Ka'bah ini sudah ada sebelum zaman Islam, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW lebih tepatnya. Dan Ka'bah itu dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kepengurusannya diurus oleh Ismail alaihissalam, kemudian ke suku Jurhum. Setelah suku Jurhum itu ada suku apa lupa, habis suku yang lupa ini terus suku Quraisy. Nah, sampai sekarang kemudian lestarilah sampai 2024 gitu. Oh, jadi artinya sebelum suku Quraisy itu digunakan oleh Ibrahim ya? Iya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan Ka'bah itu untuk apa? Perintah Allah untuk mendirikan sebuah kiblat di sana bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Oh, berarti Ibrahim hidup di Mekah ya, menurut Al-Quran. Enggak, Ismail alaihissalam yang hidup di Mekah.
Aduh, tadi itu perintah kepada Ibrahim. Betul, kan Ah. gini loh. Misalnya kita dapat perintah, kamu nanti dinas ya ke Kalimantan, posisinya lagi di Jawa, kan bisa kayak gitu kawanku. Iya, itu perintah kepada Ibrahim kan, tapi yang Betul. melaksanakan Ismail gitu. Enggak, Jadi dua-duanya Ibrahim sendiri- dua-duanya barengan. Jadi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk mendirikan Ka'bah gitu. mendirikan Ka'bah. Berarti Ibrahim, kan saya tanyakan tadi, berarti Ibrahim hidup di Mekah. Enggak, hidupnya di Hebron gitu namanya. Hebron. Jadi kok tiba-tiba Ka'bah di Mekah? Iya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu anak yang dikasihi Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau itu beberapa kali berkunjung ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga di saat itulah Allah memberikan perintahnya untuk mendirikan Ka'bah di sana. Berarti yang tinggal di Ka'bah, tinggal di Mekah adalah Ismail. Iya betul, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tujuan Allah sendiri menyuruh mendirikan Ka'bah itu apa? Kalau di Alkitab itu kan disuruh mendirikan mesbah kan. Mesbah itu tempat persembahan. Aduh, salah lagi loh. Mesbah itu tempat korban. Bait Ya, suci baru itulah tempat persembahan. arah ibadah. Oke, Salah oke, dong. oke. Oh, salah ya. Oke, Iya, saya- iya, Ka'bah itu didirikan di sana itu untuk menjadi dirikanlah rumah ibadah bagiku gitu. rumah ibadah ya, bukan tempat Iya. untuk berkorbannya. Iya, ibadah. Korban juga ibadah. Oh iya, iya. Artinya setelah itu berarti ini disalahgunakan oleh suku Quraisy sendiri ya. Tepat sekali, dan mulai penyelewengan, mulai penyembahan berhala di Ka'bah itu di generasinya Ka'ab bin Lu'ay namanya. Dialah orang Arab pertama kali yang melakukan penyembahan berhala. Ya. Ya. Jadi Betul itu. setahu saya juga ya. Oh, nah ini jadi ingat gua. Jadi setelah suku Jurhum, jadi ada Bani Jurhum. Bani Jurhum itu dipercaya untuk memegang pengurusan Ka'bah. Setelah Bani Jurhum, baru Bani Kuza'ah. Nah, di Bani Kuza'ah inilah si Ka'ab bin Lu'ay itu ada. Disitulah mulai terjadi penyembahan berhala, gitu. Jadi 2 generasi setelah Nabi Ismail alaihi salam. Gitu, Maibre. Tetapi di zaman suku Quraisy mereka juga itu membuat patung-patung berhala, dan mereka di situ diceritakan juga bahwa mereka mencium batu hitam di situ. Apakah batu hitam yang digunakan suku Quraisy sama dengan batu hitam sekarang Hajar Aswad di situ? Iya betul. Jadi ketika mendirikan bangunan Ka'bah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ismail alaihissalam untuk mengambil Hajar Aswad. Nabi Ismail bertanya, apa itu ya ayahku? Itu adalah batu yang turun dari surga dan dia warnanya putih banget gitu ya. Lalu kemudian disuruh ngambilnya ke India. Oh, terus dijelaskan juga, dan batu tersebutlah yang digunakan Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi, dan itu ada di India gitu. Itulah kenapa banyak sebagian ulama yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi itu ada di India juga. Nah, ketika Nabi Ismail ingin mengambil batu tersebut, Hajar Aswad itu, ternyata Hajar Aswad tersebut sudah ada di tempatnya Ka'bah itu, di rukun. Rukun itu sudut ya, kalau pengen tahu. Rukun itu sudut. Jadi ada udah terpasang di situ gitu. Loh, ayahku kenapa sudah ada Hajar Aswadnya di sana gitu kan? Siapa yang membawanya? Nah, yang membawanya ini adalah Raja Zulkarnain gitu. Jadi sudah dibawakan oleh Raja Zulkarnain, dan itu pertamanya putih lalu kemudian semakin menghitam karena dosa-dosa manusia. Itu. Ya, yang dicium itu batu hitam itu Hajar Aswad. Aswad itu hitam, Hajar itu batu. Jadi artinya itu kan batu hitam memang ya, tetapi Iya. dari informasi yang Anda sampaikan bahwa itu pertama dulu berwarna putih. Putih.
Jadi sekarang gini Bang Kores, informasi yang Anda sampaikan ini bisa diambil dari mana gitu loh? Di Al-Quran sendiri Itu atau bisa di mana? diambil di kitab karya Imam Ibnu Katsir untuk sirah, bukan sirah dong jatuhnya ya, tarik Islam. Tarik Islam itu setara sama perjanjian lama perjanjian baru, karena di sana menceritakan dari awal penciptaan alam semesta sampai golongan manusia masuk surga dan neraka sampai ke hari tersebut, dan itu ada di jilid kedua di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu kisah-kisah itu diambil oleh apa sendiri dari mana itu? Dari Al-Quran. hadis, dari perkataan Nabi dan perkataan sahabat dari Atsor, Artinya bukan dari terutama Al-Quran. Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini adalah yang Nabi doakan supaya Allah mudahkan ilmu agama kepadanya, sehingga banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas rahimahullah gitu. Artinya itu bukan dari Al-Quran ya bro? Oh, bukan, karena kalau konsepnya gini, Bre. Kalau lu mau melihat hukum-hukum, kejelasan mengenai tauhid dan apa yang dilarang yaitu syirik, Al-Qur'an. Itulah kenapa Al-Qur'an sempurna, karena hukum-hukumnya sangat menjelaskan. Tapi kalau lu mau lihat cerita sejarah-sejarah yang dikatakan oleh manusia, nah carinya ke Sirah Nabawiyah, ke tafsir, ke Tarik Islam gitu. Kan apa ya namanya, maksudnya kan enggak ini juga ya buat kami itu, ini kan Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam tentunya ketika berfirman mengatakan yang inti-inti pentingnya saja yang menjadi patokannya manusia. Kalau informasi-informasi tambahan begitu, itu manusianya nanti yang cerita gitu. Ya, sementara manusianya dapat info dari mana? Itu yang saya mau tanya Bang Kores. Kalau di Al-Quran tidak ada. Dari Sementara Nabi yang- kan tadi gue bilang Sirah Nabawiyah itu terkumpul dari dua hadis itu perkataan Nabi sama Atsor itu perkataan sahabat, dan itu diwariskan turun temurun sampai ke kita. Dan apa namanya, berikut ini kan posisinya gini, siapa namanya, kebenaran ini kan kisahnya orang-orang Arab nih. Nah, artinya dari nenek moyang mereka sudah diceritakan kisah tersebut gitu. Iya, artinya semua sahabat juga mendapat dari Nabi kan, kalau sahabat. Betul. Jadi Nabi dapat dari mana? An-Najm ayat 3 sampai 4, tidak ada yang dikatakannya kecuali wahyu yang diwahyukan. Oh, berarti perkataan Nabi itu semua perkataan Allah sendiri. Bukan gini maksudnya. Maksudnya gini, Bre. Wahyu bukan perkataan. Kalau perkataan kalam, ini Ya, gue bilang oke. wahyu. Nah, wahyu Jadi itu semua artinya yang- apa? Kalau enggak nubuah, artinya ilham. Tahu ilham? Ya. Ilham itu sebuah apa namanya, pengetahuan yang diberikan gitu loh. Jadi Oi, noise, Gevo. Oi, Gevo. Lu dan bini lu noise. Oke, sabar. Di mute aja dulu. Nah, thank you. Sip, lanjut. Jadi artinya gini ya bro, Nabi sendiri mendapatkan info itu dari Allah sendiri, kan itu maksudnya kan? Ya, Dan diceritakan kepada sahabat, ya, lalu sahabat kepada yang dituliskan di Sirah Nabawiyah itu. Itulah Betul. sejarahnya, kan gitu. iya. Jadi gini, Mantap. dari sejarah-sejarah yang ditampilkan di Sirah Nanti nanya balik bagian Bang Handi ya, Ikhwan yang di bawah ya. Tunggu dia puas dulu. Silakan, apalagi? Jadi itu ya, berbeda sekali sejarahnya dengan Abraham yang ada di Alkitab. Anda setuju? Oh kan? iya, betul gitu. Berbeda sekali kan. Karena gini posisinya, itu kan Abraham yang di Alkitab kan ceritanya khusus Israel. Ngapain nyeritain Arab? Beda dapur dong, nggak sopan. Sama kayak bangsa Arab juga. Bangsa Arab itu kisahnya ya Arab saja. Yang soal Israel mereka nggak tahu menau. Gitu. Iya, setuju. Mantap. Artinya kan ketika menyebutkan Taurat itu kan ada kejadian. Kitab Kejadian itu kan menceritakan tentang Abraham kan itu. Hmm. Artinya begini,
di Al-Quran sendiri kan ada disinggung tentang Taurat kan, Taurat dan Injil. Kita ambil Taurat di situ. Jadi artinya kalau di Alkitab, kitab Taurat itu berisi tentang sejarah kan, aturan-aturan yang harus dilakukan oleh orang Israel kan begitu. Jadi Ya. eh, yang disinggung di Al-Quran tentang Taurat itu bukan yang seperti yang saya sebutkan tadi kan. Bukan, bukan. Jadi Taurat seperti apa di Al-Quran itu, bro? Nah, ini posisinya coba deh tanya Yahudi, Taurat yang di zaman Musa masih ada nggak? Gitu. Ya ada yang sekarang itu mereka bilang. Yang Enggak, ada itu kopi, sekarang, itu ya. salinan dong kawanku. Iya, salinannya. Nah, Ya itu yang udah. aslinya ada nggak? Nah, karena gini kebenaran ini gue kasih tahu fakta, nanti bisa googling sendiri. Gue lagi malas open cam, karena posisinya gue di sini rabi. Jadi perjanjian lama yang sekarang kalian pegang, baik Yahudi maupun Kristen, itu adalah kitab Yahudi yang komposisinya, jangan kaget, yang komposisinya itu paling awal itu di abad 11 Masehi. Jadi abad 11 400 tahun enggak dong, abad 7 11 4 ya, 400 tahun lebih muda daripada Al-Qur'an. Gitu kebenaran. Salinannya kan, salinannya kan begitu. Betul. Nah, salinannya. Artinya salinan. Ya wajar dong. Taurat sendiri sekitar tahun berapa itu sebelum Masehi? Jadi wajar dong asli. Ya, kalau sebelum Masehi berarti harusnya 1500-an tahun sebelum Masehi. Perkamennya harusnya ada. Woi, noise Gevo. Woi. Lagunya lagu-lagu jadul lagi. Mute dulu. Ah, sip. Artinya Gitu yang kebenaran. Makanya gue dengan gagah perkasa dan bangga mengatakan bukan itu Taurat yang dimaksud Al-Qur'an. maksud saya gini loh, bro. Itu kan disinggung tentang Taurat yang diturunkan kepada Musa kan. Musa yang orang Israel kan. Itu yang Anda maksudkan kan? Iya. Taurat di Al-Quran sendiri. Iya. Jadi dengan tidak langsung, kalau Allah atau Tuhan itu di kitab Taurat adalah Yahweh. Ini kan udah kita bahas. Iya, maksudku begini loh, kaitannya ke situ. Gini kebenaran gini supaya kita baru ya, supaya nggak ngebahas yang kemarin kita bahas. Gini. Ketika gue mempelajari Yahudi yang faktual dan juga Kristen yang faktual, di sini gue mengambil kesimpulan yang kuat bahwasanya nama Tuhan yang benar itu belum dinyatakan kepada Yahudi dan Kristen di zaman-zaman mereka lahir, gitu. Gini, kalau di Alkitab sendiri itu dinyatakan, di Perjanjian Lama dinyatakan namanya adalah Yahweh, iya kan? Iya, itu di ayat mana? Di Yeremia, saya pun lupa pula di mana tuh, di Yeremia. Ini gue kasih tahu Keluaran 6 nomor 3 kan gitu. Akulah Tuhan, namaku Yahweh, kan gitu dia bilang. Keluaran kan. Tahu, Ya. Kores tahu, pintar Kores. Nah ini makanya karena gue di sini jujur-jujuran. Nah di Keluaran 6:3 di situ kan Tuhannya berbicara begini. Bible cetaknya pegang nggak? Ya, pegang. Nah kalau gini gue open cam deh supaya yang di bawah juga dapat ilmunya ya. Supaya gue nggak di sini gue objektifan. Jadi nggak menjurus. Tunggu ya, gue balikin dulu kamera. Nah, kita lihat di Keluaran 6:3. Nah, di sini. Coba kebenaran baca. Keluaran 6:3. Iya. Keluaran 6:3 nggak ada tuh. Keluaran 6 nomor 3 maksudnya. Oh, Keluaran 6 nomor 3, ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai
Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku. Tunggu dulu, saya buka versi apa aja, versi LT3. Boleh. Kalau dia apa enggak? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, pada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Nah, Loh kok beda ya? yang Anda baca seperti apa? Kalau LAI, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Theos yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan atau namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Gitu dia. Ada belumnya. Ya, ada belumnya di LAI ada, di LT3 nggak ada. Ya kita pakai. Kenapa gitu ya? Coba kita lihat Yunaninya deh. Lihat di KJP aja, KJP saya nggak mengerti Yunani. Oh ya udah KJV ya, kita ke KJV. KJV mah tinggal gini doang. Beda ya? Ya, kayaknya kalau di KJP mirip ke LAI. Oh iya benar, berarti ILT ini dia apa melintir. I appear to Abraham, aku menghampiri Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan atau Yahweh, I was not known to them. Aku belum diketahui oleh mereka gitu. Jadi gini deh, gua nggak mau framing. Kebenaran mau pakai yang mana, ILT atau yang KJV? Kayaknya di sini KJP karena ini sesuai dengan LAI tadi ya, karena ada Ya udah. referensi yang sama. Nah, Oke, kalau ILT kayaknya karena dia udah tahu kelemahannya ini di mana. Jadi di sini dikatakan kalau pakai nama Yahweh, Abraham, Ishak, Yakub belum tahu kan gitu ya. iya, Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 52. Nah, di Kejadian 52, Kejadian berapa ya? Kejadian 42 apa? Lupa gua. Kejadian 15. Nah, di sini. Ini Abraham ya, waktu namanya masih Abram, perhatikan. Kita dari satu dulu lah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sambil baca ya, di Bible cetaknya. Nah sekarang kita lihat nomor 2-nya. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Nah di sini Allahnya gede. Tahu nggak dalam Ibraninya apa? ya. Apa itu? Dalam Ibraninya ini Yahweh. Dalam Ibraninya ini Yahweh. Kalau nggak percaya kita buka aja ya. Genesis 15:2. Tuh. Tapi ini Genesis itu kejadian, kalau angka sih sama. Nah, kita lihat di sini. Nah, Wayomer Abram, maka berkatalah Abram, Adonai, Alef Dalet, ini lupa gua, ini Yod. Nah itu Yahweh, tuh kebenaran. Kejadian 15:2. Bagaimana nih supaya kita tidak berpikiran buruk terhadap kitab suci? Kan jatuhnya kan kontradiksi nih. Katanya Abraham belum tahu nama Tuhan. Ini kok Abraham manggil nama Tuhan? Kan gitu. Nah, disinilah yang paling mendamaikan penjelasannya adalah Yahweh itu adalah gelar, bukan nama. Gitu kebenaran. Makanya, ya, Yahweh bukan gelar atau bukan gelar, bukan nama, tapi gelar. Itu yang Anda tanya. iya. Karena apa? Karena kalau misalnya dibilang Yahweh itu nama, maka Abraham sudah tahu. Abraham sudah tahu, Yahweh itu udah tahu Abraham. Gitu loh.
Padahal di sini di Keluaran 6:3 kan dibilangnya namaku belum diketahui mereka. Nah, belum diketahui Abraham. Artinya apa? Nah, nama Tuhan yang sebenar-benarnya itu belum diberitahukan di zaman Tanakh dan di zaman Novum Testamentum atau Perjanjian Baru. Itu baru diberitahukan di zaman Al-Qur'an Nur Karim. Kalau Perjanjian Baru gampang karena Yesus pun tidak pernah menyatakan nama Tuhan. Dia selalu Pater atau Patera. Kalau dia bentuknya lagi ngobrol langsung. Patera itu kan Bapak. Gitu kebenaran. Selamat datang di kebenaran gitu. Silakan. Jadi gini bro. Dari narasi yang Anda bawa, memang kalau yang saya tahu ya, Yahweh itu adalah salah satu nama yang digunakan merujuk kepada Allah yang ada dalam agama Yahudi maupun Kristen. Nama ini kan memang dianggap suci kan oleh orang-orang Israel sampai mereka kadang takut untuk menyebutkan nama Yahweh itu sendiri. Jadi dari sini saya melihat kalau Anda ya memang ada beberapa orang menggunakan istilah ini sebagai gelar kan, termasuknya salah satu Bang Kores ini. Ya kan? Iya, karena kita review lagi karena kalau kita ulang kebenaran, kalau kita ulang dari data gua di Keluaran 6:3 ini Tuhan ini berfirman lagi kan, namaku belum diketahui oleh Abraham, Ishak, Yakub. Nah, kalau terus kita flashback kejadian 15, Abraham tahu tuh Yahweh, artinya apa? Bukan Yahweh yang dimaksud oleh Tuhan, bukan itu. Gitu. Terus sama nama yang disucikan kekristenan ini seakan kayak apa ya? Dia tahu Yahudi tapi dia menutupi gitu. Dia hanya sepotong-sepotong ngasihnya. Nama yang disucikan oleh Yahudi itu tidak satu, tapi 7. Tahu kan? Yahweh salah satunya betul, tapi ada 6 lagi yang nggak dibahas mulu gitu loh. Sama siapa? Sama kawan-kawan Kristen. Yang dimana nama ini tidak boleh disebut sembarangan, tidak boleh salah nulis, tidak boleh ditulis di tempat-tempat najis gitu. Ada 7. Datanya ditunggu ya. Seven names. Mana ada nggak seven names? Ah, ini dia. Tunggu. Ah, ini ada di Mishneh Torah. Websitenya Sefaria. Mishneh Torah buku 6 bab 2 ya. Ah, nih sini. Leses itu apa ya? Nih. Ah, ini ya. Ini Mishneh Torah, Torah Foundation of the Torah 6. Ini sefaria.org. Nah, bisa dilihat di sini. There are 7 names for God dalam kurung. The name which is written Yod He Vav He, this is referred to God's explicit name and is also written Aleph Dalet Nun Yod gitu. Terus yang kedua ada El, yang ketiga ada Eloah, yang keempat ada Elohim, kelima ada Elohai, ketujuh ada Shaddai, keenam ada Shaddai, ketujuh ada Zephayot. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya kebenaran. Whoever erases even one letter from any of these 7 names, liable for losses. Kita bahasa Indonesiain aja. Siapapun yang menghapus satu huruf pun dari ke-7 nama ini, ia dikenakan hukuman cambuk. Gitu kenyataannya. Jadi untuk Yahudi sendiri ada 7 nama yang suci dan kudus itu. Sip dah. Oke. Artinya ini pun tetap berbeda ya Kores ya Bang Kores ya. Kenapa? Karena kalau Allah itu sendiri nama kan di Al-Quran. Betul kan? Iya. Jadi sepengetahuan saya sih, kalau kita ditinjau kitab-kitab Taurat apapun di sana nggak pernah menyebutkan Allah sendiri ya. Betul. Ya, itulah seperti yang gue bilang di awal kebenaran. Karena memang belum dinyatakan nama aslinya. Belum dinyatakan nama aslinya. Namanya tadi kan Anda sebutkan ada 7 tuh.
Nggak ada satu Iya. pun Allah kan? Iya, ini kalau di kita ya Asmaul Husna jatuhnya kalau di Islam. Asmaul Husna itu nama-nama terbaik. Gitu aja. Makanya yang tadi gua bahas itu nama aslinya. Kalau ini kan nama-nama terbaik. Kalau Yahudi tuh 7, Islam 99.